Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mudik, jumpa lagi dengan saya Indra di channel indragunawan.com. Video kali ini cuman check-in aja karena banyak banget yang nge-ping saya di Instagram, Pak, channel YouTube-nya masih aktif atau enggak. Insya Allah masih aktif, tapi dari sejak saya pulang dari Indonesia bulan Agustus kemarin, ada satu project yang saya nggak bisa tinggalin, dan ada juga satu kerjaan sampingan yang sampai sekarang juga belum selesai gitu ya. Jadi menyita banyak waktu saya gitu, dan tanggal 16 kemarin sebetulnya deadline untuk project yang satu sudah selesai gitu, jadi agak tenang sekarang, makanya agak bisa fokus sedikit ke bikin konten di YouTube ini. Nah, saya mau sharing pengalaman saya interview satu orang yang menurut saya di awalnya orang ini bagus di atas paper gitu ya. Jadi kalau ngelihat kualifikasi di CV-nya, kemudian dia melalui proses screening HRD, orang itu sudah bagus. Tapi begitu interview dengan saya, kita baru ngelihat kelemahan-kelemahan dia, terlebih lagi di sisi teknikal, dan kenapa menurut saya kandidat tersebut tidak bisa lulus ya dalam sesi interview tersebut. Nah, itu untuk sharing saya di video berikutnya nanti. Nah, yang ingin saya ceritakan di video kali ini adalah pengalaman saya kemarin kembali ke Indonesia. Itu setelah pandemik ya. Jadi saya mungkin terakhir pulang ke Indonesia tahun 2017 atau 2019 ya. Biasanya orang tua kita yang datang ke sini gitu, karena kalau saya pulang ke Indonesia itu berarti harus bawa keluarga saya semua kan, jadi istri dengan 4 anak saya. Jadi kalau di pesawat kita kayak kemarin balik ke Indonesia tuh kita booking satu row pesawat gitu. Kebayang, jadi ongkos yang kita perlukan untuk kembali ke Indonesia sebenarnya lebih mahal daripada mengundang orang tua kita ke sini sebenarnya. Nah, cuman kalau pulang kemarin itu sudah due gitu, karena kita jarang banget pulang ke Indonesia. Istri juga perlu ketemu dengan teman-temannya, kemudian juga anak-anak juga waktu sekolah di Indonesia punya teman di sana kan, jadi memang harus pulang gitu karena udah lama banget gak ketemu dengan keluarga juga di Indonesia itu. Jadi cerita menariknya adalah waktu saya bulan Mei itu kan sebenarnya baru pindah kerja dan baru mulai kerja di kantor yang sekarang gitu. Nah, kemudian kita sudah merencanakan traveling ke Indonesia itu bulan Agustus, berarti Mei ke Agustus itu kan cuma 3 hari ya gitu. Nah, di kantor yang sekarang ini cutinya tuh sebenarnya pro rata gitu, pro rate gitu ya. Jadi kalau kita baru kerja sebulan baru dapat cuti sehari, kemudian kerja 2 bulan dapat cuti lagi 2 hari gitu, terus nambah gitu. Nah, jadi waktu di bulan Agustus itu cuti saya cuma 3 hari sebenarnya, dan kita nggak mau ngambil itu semua ya gitu. Kebayang kalau kita pulang ke Indonesia kan. Kemudian aturan lainnya adalah untungnya jadi kita cuma diwajibkan datang ke kantor tuh sebulan 5 kali gitu. Jadinya saya merencanakan di bulan Agustus itu pokoknya minggu pertama dari hari Senin sampai Jumat tuh 5 hari. Nah, saya masuk terus 5 hari, jadi 3 minggu berikutnya saya bisa work from home gitu ya, atau bisa work remote gitu. Nah, jadi saya ke Indonesia tuh waktu itu 1 bulan, dari bulan Agustus tanggal 6 sampai dengan bulan September minggu depannya. Nah, di bulan September saya cuma tinggal ke kantor 5 kali aja sebulan gitu ya. Jadi itu udah settle untuk urusan kerjaan. Nah, catatan di sini adalah saya nggak ngambil cuti gitu kan. Cuti saya kan baru 3 hari, sedangkan saya mau balik ke Indonesia 1 bulan gitu. Nah, gimana cara ngatur itunya gitu. Nah, jadi waktu pulang ke Indonesia tuh hari biasa saya kerja, weekend janjian sama teman atau ngejain urusan lain yang memang kita rencanakan untuk pulang ke Indonesia, misalkan kayak ngupdate data rekening di bank, terus memperpanjang SIM gitu, terus dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin saya ngambil cutinya di hari-hari yang saya pikir perlu hari kerja dan perlu ngurusnya di hari kerja gitu. Termasuk misalkan masukin akte kelahiran anak saya, karena anak saya yang terakhir tuh belum sempat masuk ke catatan sipil di Indonesia gitu ya. Nah, jadi di Indonesia tuh saya merencanakan plannya seperti itu. Hari kerja biasa, weekend baru urusan-urusan yang ketemu sama teman, kemudian mengunjungi keluarga. Dan ada satu weekend di hari terakhir, di minggu terakhir bulan Agustus itu yang kita memang merencanakan liburan untuk semua keluarga gitu. Jadi keluarga saya, keluarga istri saya di Ranca Bali, ada tempat glamping yang bagus gitu, dan itu udah merupakan bucket list istri saya dari sejak lama gitu ya. Dan menurut saya tempatnya juga sangat bagus, makanan juga enak-enak gitu ya. Kemudian saya pernah posting bahwa merencanakan liburan keluarga itu juga merupakan salah satu skill project management ya, gimana ngumpulin budgetnya, bagaimana merencanakan kapan ya, karena itu tempatnya harus di booking sebulan sebelumnya. Kemudian bagaimana merencanakan kita ke sana, bawa 12 orang gitu ya, apakah perlu
lebih banyak di kendaraan. Kalau kita maunya satu kendaraan aja semua masuk, maka kita sewa mobil travel yang bisa muat 12 orang gitu. Kemudian makannya di mana, istirahatnya di mana, dan syukurnya kita dapat tendanya juga yang dekat banget dengan pintu masuk dengan kantor manajemen, jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat tempatnya seperti apa di Ranca Bali itu, bisa kita lihat video berikut. Nah, bagaimana? Keren banget kan? Nah, jadi yang mengobati rasa capek saya waktu pulang ke Indonesia kemarin itu memang liburannya itu gitu. Jadi habis dari bayangkan sebulan itu berarti kan tidak ada waktu istirahat buat saya ya. Hari biasanya kerja, weekendnya ketemu janjian sama orang lah, ketemu dengan teman-teman yang tadinya tinggal di sini, kemudian udah balik ke Indonesia, ketemu dengan dosen saya, ketemu dengan teman SMA, ketemu dengan karyawan saya yang ada di Bandung. Nah, jadi banyak banget lah aktivitas yang saya lakukan, jadi nggak ada waktu istirahat. Kemudian diobati dengan liburan itu tadi gitu, dengan ngelihat tempatnya enak, dingin, cuman pemandangannya juga bagus. Dan Ciwidey itu bukan kali pertama saya datang ke sana, karena waktu saya kuliah di Bandung juga sering banget sama teman-teman ke sana gitu ya. Tapi setiap kali ke sana tuh memang enjoy aja, nggak pernah bosen gitu ya. Nah, kemudian ada drawbacknya gitu. Jadi sebenarnya setelah 1 bulan di Indonesia kan saya balik lagi ke sini. Kemudian juga saya bawa orang tua datang ke sini, karena orang tua juga udah lama nggak pernah ke sini kan mengunjungi. Jadi minggu kedua September, minggu pertama minggu kedua September juga kita masih jalan ngajak orang tua kemana-mana di sini gitu. Jadi dalam 1,5 bulan tuh memang total saya nggak ada istirahat. Tapi ternyata fisik saya tidak setuju gitu. Setelah itu saya jatuh sakit gitu ya. Gejalanya kayak gejala kena C19, tapi kita semua melakukan tes yang akhirnya benar-benar positif isi saya gitu. Sedangkan yang lain nggak ada yang sampai positif tapi gejalanya mirip gitu ya. Nah, itu selama 2 minggu tuh ya, batuk-batuk lah, pilek segala macam. Kemudian dari situ yang tadinya saya mau ngupdate atau mau ibaratnya upload video ke YouTube untuk cerita tentang pengalaman saya di Indonesia, beneran lupa. Dan project yang saya di kantor sekarang keburu masuk gitu ya. Jadinya di project ini saya di set sebagai engineering leader gitu. Jadi memang harus ngawal dari awal sampai akhir. Kemudian juga ini project yang menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu kompleks, tapi perlu detail aja gitu, karena urusannya kayak kita buat sistem finansial kan. Jadi mulai dari baca dokumentasi, mulai dari memastikan security komunikasi antara kita dengan vendor dan vendor dengan Bank Negara Malaysia segala macam lah gitu. Nah, jadinya jadwal saya untuk bikin video di YouTube itu juga keganggu sama project ini. Kadang-kadang ya 5 hari kerja di kantor saya nggak mau ngeganggu pekerjaan utama ya gitu. Jadi untuk kerjaan sampingan yang saya ada tuh saya lakukan di weekend atau malam setelah habis jam kantor ya, meeting segala macamnya udah habis jam kantor. Jadi di weekend juga saya punya Sabtu dan Minggu. Biasanya Sabtu tuh salah satu di antara itu saya spending time untuk family gitu ya, mau itu keluar makan atau nonton segala macam. Kemudian di hari berikutnya saya juga minta izin ke keluarga, 1 hari saya pakai buat handle project sampingan itu gitu. Waktu pulang ke Indonesia itu sebenarnya saya juga bawa misi untuk compare gitu ya, untuk membandingkan fasilitas pembayaran yang udah ada di Malaysia dengan fasilitas pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi kalau compare sistem pembayaran di Indonesia dengan di Malaysia itu, saya senangnya Indonesia sudah mengarah ke arahan yang sama juga gitu ya. Jadi maksudnya udah mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Di sini memang yang paling populer itu cuma ada 2, Touch and Go yang NFC atau e-money kalau di kita gitu ya. Yang keduanya e-wallet yang pakai aplikasi ya. Nah, yang
atau QR gitu. Di sini namanya Duit Now QR. Jadi kalau yang touch and go itu di sini memang populer untuk pembayaran gerbang tol atau pembayaran motoris gitu ya, beli bensin segala macam. Sedangkan yang e-wallet atau QR code di sini memang standarnya kita boleh pakai e-wallet dari siapa saja yang mengeluarkan, boleh itu dari resmi dari bank atau produk e-wallet lainnya, tapi mereka tuh mengacu pada standar yang sama, apalagi terlebih lagi untuk pembayaran QR ya, namanya QR code. Di Indonesia kita ada QRIS. Nah, memang teknologinya udah sama gitu, dan memang user experience-nya udah sama, tapi di kita masih ada beberapa limitation ya. Misalkan gitu ya, saya ada pernah salah satu pengalaman saya tuh, satu hari kita pergi ke mall di daerah Cibubur. Kemudian kita beli makan di satu tempat di restoran di mall itu. Kemudian saya mau tes nih, saya mau bayar pakai QRIS gitu. Nah, berulang kali saya coba bayar pakai QRIS, nggak bisa karena masalahnya line atau jaringannya, jaringan selulernya di situ kurang baik gitu. Jadi berkali-kali saya coba gagal. Kemudian dia rekomendasiin fallbacknya ke credit card gitu. Sedangkan saya kan mikir kalau QRIS, kalau misalnya QRIS, mesin QRISnya itu pakai jaringan seluler, kemudian kredit card di jaringan seluler, apa nggak ada bedanya, kecuali kalau operatornya beda kali gitu ya, mungkin resepsinya beda. Ternyata bener, waktu saya coba pakai kredit card juga nggak jalan gitu. Akhirnya pembayarannya cash. Jadi mesin berjejer di depan itu untuk edisi, untuk QRIS, untuk apa nggak ada yang berguna. Akhirnya pembayaran balik ke cash gitu. Nah, jadi di situ kita pikirnya gini ya, semua teknologi canggih ini sebenarnya nggak akan bisa diimplementasikan dengan baik kalau infrastrukturnya belum kuat gitu. Jadi menurut saya harus ada yang fokus ke memperbaiki infrastruktur dulu. Nah, bagaimana kita membandingkan infrastruktur sebuah negara gitu. Dulu waktu saya berangkat dari Indonesia ke Malaysia itu, saya meninggalkan koneksi internet di rumah saya 2 Mbps gitu ya. Waktu itu masih pakai Telkom Speedy lah zaman itu ya. Paling cepat ke rumah 2 Mbps. Masuk Malaysia paling rendah atau paling lambat sudah 5 Mbps gitu. Nah, itu dari TM Malaysia. Nah, tapi di zaman itu juga saya dapat upgrade ke 10 Mbps gitu. Jadi kita bandingkan di masa itu Indonesia baru 2 Mbps, Malaysia udah 10 Mbps. Nah, tapi pada saat itu kalau dibandingkan dengan Singapura, Hong Kong, dan Jepang, Malaysia jauh ketinggalan juga gitu ya. Jepang waktu Malaysia masih 10 Mbps di tempat saya, paket rental yang wifi rental di Jepang itu udah 70 Mbps. Ada yang Singapura malah ada yang sampai 90 sampai 100 Mbps. Nah, jadi sebenarnya kalau infrastrukturnya bagus, implementasi teknologi apapun di atasnya akan lebih nyaman, lebih enak lah gitu. Jadi dulu mungkin ada kekhawatiran time out atau koneksi lambat atau nggak ada sinyal. Nah, itunya dulu harus dibenahin dulu, kan itu infrastruktur dasar gitu. Nah, kemudian waktu saya pulang ke Indonesia itu juga saya pengen nyoba satu experience yang penasaran aja sih sebenarnya gitu. Apakah saya bisa survive di sana tanpa ngeluarin uang cash atau enggak gitu. Dan jujurnya kalau di kita masih banyak yang prefer cash daripada electronic payment. Kalau di sini bahkan kayak kantin-kantin karyawan itu dia udah punya mesin edisi semua. Jadi antara kita mau bayar pakai wallet bisa, mau bayar pakai kartu juga bisa. Baik, untuk video kali ini saya cukup sampai sekian. Seperti saya tadi bilang di awal bahwa ini cuma video catch up aja, video pendek untuk catch up dan absen lah. Kenapa saya hilang beberapa bulan ya, nggak upload dari sejak saya pulang di Indonesia. Topik berikutnya seperti tadi bilang, saya bakal ngebahas tentang pengalaman saya menginterview kandidat software engineer dan di mana menurut saya kelemahan beliau dan kenapa itu menyebabkan dia tidak mendapatkan kesempatan itu gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran apapun, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan mau chatting dengan saya langsung juga boleh langsung ke Instagram saya di indragunawan.com atau ke Discord kita ya. Saya akan coba aktifkan lagi. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.